Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana 'ilman wa hudan wa taufiqah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan kepada kita sekalian. Kita berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tadabbur ayat kita. Quran surah Al-An'am ayat 69. Silakan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', walakin dzikra la'allahum yattaqun." Tidak ada kewajiban alal ladzina atas orang-orang yang yattaquna, orang-orang yang bertakwa. Min hisabihim, dari tanggung jawab serta min hisabihim, tanggung jawab terhadap mereka sesuatu apapun. Walakin dzikra, akan tetapi zikra itu memperingatkan, mengingatkan, la'allahum yattaqun, agar mereka juga bertakwa. Ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, wa kadzdzaba bi qaumuka wa huwal haqq. Allah menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad memang betul-betul dan benar utusan Allah, dan juga Al-Quran yang beliau bawa memang benar-benar wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah mengatakan likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamu, menjelaskan bahwa semua likulli amalin jaza, setiap amalan itu ada pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan arahan apabila kita melihat orang-orang yang menjadikan agama, ya, sebagai permainan dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, maka kita tidak boleh bergaul dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teman akrab, sampai mereka mengganti materi pembicaraan. Karena itu merupakan salah satu pintu setan untuk menggoda manusia.
Jadi setelah menjelaskan perbuatan-perbuatan orang kafir, perbuatan orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha mengajak, berusaha mengingatkan kepada orang-orang tersebut, namun mereka tidak mau mengikuti, maka Allah mengatakan bahwa dosa mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri, dan orang yang bertakwa tidak akan dituntut lagi dan tidak akan menanggung dosa orang-orang tersebut. Ya. Walaupun disebutkan oleh Imam Syaukani bahwa sebagian para ulama menyebutkan bahwa ayat ini hukumnya nusikhat, ya. Hukumnya dihapus dengan ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum an ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Apa ayatnya? Siapa yang hafal An-Nisa? An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Anda pernah murajaahnya, Zan? Fokus di Al-Isra saja kamu. Nah, An-Nisa 140. Fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghair. Apa ayatnya? Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fil haditsin ghair. Kenapa ke Al-An'am? Terus? Innakum idzam mithluhum. Innakum idam Mithluhum. mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Kalau Al-An'am ayat sebelumnya, Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatillahi wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmil zalimin.
ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi sebagian para ulama mengatakan ayat ini hukumnya dimansukh atau dihapuskan. Artinya apa? Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillahi yukfar biha, menghapus hukum yang ada di wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Di sini yang dihapus adalah kewajiban memberikan peringatan. Ya. Hukum kewajiban memberikan peringatan pada orang-orang yang senantiasa kufur dan mendustakan ayat Allah dan mengolok-olok ayat Allah. Ya. Jadi ayat kita yang sekarang Al-An'am itu intinya, ya, inti dari Al-An'am ayat 69 bahwa kita atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu tidak menanggung dosa orang-orang yang mengolok dan melecehkan ayat-ayat Allah atau melecehkan Rasulullah atau melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dosa mereka ditanggung oleh mereka. Tapi kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kita berkewajiban untuk mengingatkan. Walakin dzikra. Kewajiban untuk mengingatkan agar mereka berhenti dari perbuatannya tersebut. Mereka tidak lagi mengolok atau melecehkan ayat-ayat Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam tafsirnya Imam Syukani mengatakan dzikra fi mawdhi'i nasbin 'alal masdar aw raf'in 'ala annaha mubtada wa khabaruha mahdhuf ay walakin 'alaihim dzikra. Ya. Kata-kata dzikra ini i'rabnya itu bisa dua opsi. Opsi yang pertama, ya. Opsi yang pertama dia maudhil i'rabnya adalah al-masdar. Al-masdar artinya apa kita? Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Jadi penegasan. Ya. Atau opsi yang kedua, maudhi'nya adalah ya fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada yang khabarnya mahdhuf, mubtada muakhkhar. Maka maknanya walakin alaihim dzikra. Akan tetapi alaihim dzikra. Alaihim dzikra itu mubtada muakhkhar dan khabar muqaddam. Karena apa? Karena bentuknya jar wa majrur. Ya, jadi khabarnya jar wal majrur alaihim, kata alaihim. Walakin alaihim dzikra. Akan tetapi wajib atas mereka untuk mengingatkan. Jadi hukum mengingatkan. Hukum mengingatkan orang yang kufur atau hukum mengingatkan orang yang melecehkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya itu, ya, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita wajib mengingatkan kepada mereka agar mereka berhenti. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk mengingatkan dengan tangan, ya, maka ingatkan dengan tangan. Kalau punya kemampuan mengingatkan dengan kalam, ucapan, maka ingatkan dengan ucapan. Dan kalau tidak mampu, maka fabi
fabil qalbi. Jadi nahi wujud atau metode amar ma'ruf nahi munkar ada 3. Pertama, falyughayyirhu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau ada orang yang melecehkan Al-Qur'an, melecehkan Rasulullah, kalau kita punya kekuatan, ya ingatkan dengan kekuatan kita. Ya, dengan tangan kita, maksudnya kekuatan kita. Punya kekuasaan. Jadi orang yang melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, diingatkan dengan kekuasaan. Misalnya dipanggil. Ya, dipanggil kemudian diinterogasi. Ya, kalau bisa dihukum. Ya, dihukum. Kalau punya kuasa. Karena melecehkan agama itu tidak boleh. Ya, kalau di Indonesia, alhamdulillah ada undang-undang penistaan agama. Ya, ada undang-undang penistaan agama. Jadi kita boleh melaporkan orang yang menistakan agama kita ke pihak berwenang. Nanti pihak berwenang yang usut, yang adil dan dihukum. Itu namanya taghyirul munkar bil yad, ya, dengan kekuatan atau kekuasaan. Nah, bagi kita yang tidak punya kekuasaan, kalau mampu dengan kata-kata maka dengan kata-kata. Nah, ini tugasnya para dai, ya, memberikan pengarahan dengan kata-kata, dengan ucapan. Nah, kita tidak bisa menghukum orang. Ya, kita hanya bisa mengingatkan dengan ucapan saja. Dan itu hukumnya wajib berdasarkan ayat ini. Walakin alaihim. Ya, walakin alaihim, maka hukumnya wajib untuk mengingatkan. Maka disebutkan sini, ya, ay walakin alaihim adzikra lil kafirina bil mau'izati wal bayani lahum bi anna dzalika la yajuz. Maka orang-orang yang bertakwa wajib atas mereka mengingatkan kepada orang-orang kafir dengan mau'izah dan penjelasan bahwa hal tersebut tidak boleh. Jadi bagi kita, para dai, para ustaz, para penceramah, kewajiban kita menjelaskan atau mengarahkan atau mengingatkan supaya mereka tidak melakukan lagi. Nah, itu kalau kita bisa bicara, bisa bisa menceramahi atau bisa mengingatkan, menasihati. Tapi kalau tidak bisa semua, maka fabil qalbi. Itu kewajiban untuk mengingatkan dengan hati atau mengingkari dengan hati. Fadzalika adhaful iman. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kita hanya bisa melihat, menyaksikan agama kita dilecehkan, tapi kita tidak punya kuasa apa-apa dan tidak bisa bicara apa-apa. Maka paling minimal kita mengingkarinya dengan hati. Di dalam hati kita tidak suka itu orang, tidak suka perbuatannya, ya, tidak suka sikapnya, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini maksud dari ayat ini, ya, maksud dari ayat ini yang disebutkan sebagai peringatan. Ya. Amma ala tafsir al-awwal fali anna mujarrad ittiqa'i majalis haula'i alladziina yaquduna fi ayatillah la yusqitu wujubal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa amma ala tafsir tsani fatarkhisu fil mujalasah la yusqitu tadhkir. Nah, jadi dalam tafsiran yang pertama, ya,
Maka ketika kita meninggalkan majlis seperti itu, la yusqitu wujubal amri bil ma'ruf, itu tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang disebutkan ayat ke-68. Ya. Wa imma yusyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Ya. Maka kamu jangan duduk lagi. Ya. Ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Setelah kamu mengingatkan mereka, dan jangan lagi duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita lihat orang yang mencela, melecehkan Al-Quran, ya kita ingatkan. Setelah kita ingatkan, mereka tidak mau, ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Yang penting kita sudah mengingatkan apa yang mereka perbuatan itu tidak benar, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat An-Nisa, ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan seterusnya, innakum idzam mithluh. Artinya apa? Ya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan ayat ini dinasakh, maka hukum memberikan peringatan itu tidak bisa lagi diberlakukan. Karena apa? Karena bergaul dengan mereka itu hukumnya tidak boleh sama sekali. Ya. Kalau Al-An'am ini, ya, masih dibolehkan mendatangi mereka dengan tujuan untuk mengingatkan. Itu Al-An'am 69. Ya. Jadi kita masih boleh ke sana dengan tujuan untuk mengingatkan mereka. Bahkan dikatakan wajib. Mengingatkan mereka itu dikatakan wajib. Karena ini ayat Makkiyah. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan ayatnya ini ketika beliau masih di Mekah. Ya. Bagaimana caranya Rasulullah mengaplikasikan ayat di Mekah? Beliau tetap mengajak orang itu untuk beriman kepada Al-Quran. Walaupun beliau didustakan, ya, beliau dilecehkan, beliau bahkan dicederai, bahkan mau dibunuh, beliau tetap mengajak mereka, ya, tetap mengingatkan. Nah, itu aplikasi ayatnya di Mekah. Nah, setelah turun ayat An-Nisa itu Madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Maka apa hukumnya? Innakum idzam mithluh. Jadi duduk sama mereka sama sekali tidak boleh lagi. Kalau kita duduk sama mereka, berarti kita sudah dimasukkan golongan mereka. Walaupun tujuannya untuk mengingatkan. Jadi ayat An-Nisa itu lebih tegas. Ya, lebih tegas. Allah bilang fala taqudu ma'ahum. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Innakum idzam mithluh. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu serupa dengan mereka.
Paham ini dia punya perbedaan ayat. Ya, paham? Jadi Al-An'am ayat 69. Ayatnya turun di Mekah. Ya. Dan kita ketahui di Mekah itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu setiap saat, setiap detik mencela ayat Allah, mencela Rasulullah SAW, dan mencela syariat Islam. Tapi Rasulullah SAW masih dibolehkan oleh Allah untuk duduk bersama mereka dengan tujuan untuk mengingat, mendakwah. Makanya Rasulullah terus mendakwah mereka. Ya, seperti kisah Quran surah Abasa turun. Ya. Yang didakwai situ siapa? Para pemuka Quraisy. Ya kan? Kisah surah Abasa itu Rasulullah sementara mendakwahi para pemuka-pemuka Quraisy. Ya, tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Padahal pemuka Quraisy itu Rasulullah sudah tahu mereka itu siapa. Mereka itulah orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Mereka itulah orang-orang itu, sudah mereka itu. Tapi Nabi masih berusaha. Karena oleh Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan mengingatkan mereka, diwajibkan untuk mengingatkan mereka, masih diwajibkan untuk mendakwahi mereka. Paham sampai sini? Paham Farid? Ya. Nah, ketika sudah di Madinah, ya, turun ayat An-Nisa, dan ayat An-Nisa ini menutup pintu sama sekali bahwa kalau ada orang yang melecehkan Al-Quran, kamu jangan duduk sama mereka. Duduk saja tidak boleh. Duduk saja tidak boleh. Jadi hukumnya yang tadi masih dibolehkan duduk, kemudian dihapus menjadi tidak dibolehkan duduk bersama. Kenapa? Karena kalau duduk bersama mereka, innakum idam mithluhum. Kalau kalian duduk bersama mereka, maka apa? Maka kalian akan termasuk golongan mereka atau serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin dalam neraka jahannam semua. Jadi orang yang suka melecehkan Al-Quran, ya, menurut An-Nisa ayat 140 itu, kalau dia bukan orang kafir, maka dia sudah termasuk orang munafik. Jadi antara dua itu, antara orang kafir dan munafik. Kalau orang kafir jelas, ya, orang kafir jelas. Kalau orang munafik, nah itu orang yang mengaku beragama Islam, ya, kemudian melecehkan Al-Quran, melecehkan syariat Allah, melecehkan Rasulullah SAW, melecehkan syariat Islam. Nah, itu dikategorikan orang munafikin. Dan orang munafikin, kata Al-Quran, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang kafirin nanti di akhirat. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita orang yang bertakwa, ya, berdasarkan An-Nisa 140, tidak boleh gabung dengan mereka. Ya, tidak boleh lagi gabung-gabung. Tidak boleh lagi kumpul-kumpul dengan mereka. Kenapa? Nah, karena kita sudah, kalau berkumpul atau bergabung dengan mereka, maka sudah diserupakan, artinya sudah masuk golongan. Nah, ini sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ayat Al-An'am itu dihapuskan hukumnya oleh ayat An-Nisa ayat 140. Sebagian kata para ulama. Tapi disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa nasikh dan mansukh itu berangkat dari pemahaman
atau berangkat dari tafsir ayatnya sendiri. Jadi sebagian mengatakan tidak mansukh. Ya. Kenapa? Karena makna ayat 140 dari An-Nisa dan ayat 69 dari Al-An'am di sini tidak bertabrakan. Ya, tidak bertabrakan. Karena maksud dari ayat 69 dari Al-An'am adalah kewajiban untuk mengingatkan. Kewajiban untuk mengingatkan atau amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu ya, dia berlaku selamanya. Ya, berlaku selamanya. Dan berlaku kepada siapapun. Ya, kepada orang yang sudah beriman ataupun kepada orang yang tidak beriman. Maka dia masih berlaku hukumnya itu, hukum mengingatkan. Ya. Sedangkan ayat An-Nisa maknanya kalau berkumpul di situ untuk sekedar berkumpul tapi tidak mau mengingatkan. Ya. Tidak mau mengingatkan, maka itu hukumnya tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita melihat orang berkumpul berkumpul kemudian melecehkan Al-Quran dan syariat Allah, maka kalau kita tidak mampu mengingatkan mereka, jangan kumpul dengan mereka. Tapi kalau kita mampu mengingatkan, maka kita wajib ingatkan dulu. Kasih tahu saja, ya. Kasih tahu saja. Ya, jangan bilang begitu. Ya, itu sudah melecehkan ayat Al-Quran. Ya, bisa menyinggung perasaan kaum muslimin. Ya, jangan ulangi lagi. Ya. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya berarti tugas kita sudah selesai. Ya. Karena amar ma'ruf nahi munkar, ya kalau kita sudah beramar ma'ruf nahi munkar, berarti tugas kita sudah selesai. Nanti tanggungan orang itu, makanya disebutkan wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Jadi orang yang bertakwa yang sudah mengingatkan orang-orang seperti itu, maka mereka tidak menanggung beban. Artinya tidak, dosa mereka ya tetap mereka yang tanggung. Nah, kita sudah tidak punya urusan lagi dengan mereka. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita mengingatkan, ya, mengingatkan mereka. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Ya, kalau mereka terima berarti itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lagi ditanya oleh Allah. Tapi kalau kita hanya melihat begitu saja, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, ya, sedangkan kita mampu, maka itu yang ditanya. Kenapa kamu mampu bicara baru kamu kasih dia? Tapi kalau kita tidak mampu bicara, itu berarti kita ingkari dengan hati saja, maka langsung pergi. Nah, itulah disebutkan oleh Al-Nisa, kalau kamu tidak mampu memberikan peringatan, maka pergi. Jangan duduk sama mereka, jangan bergabung. Ya, cari teman yang lain, cari teman ngobrol yang lain, yang tidak melecehkan ayat Al-Quran, yang tidak melecehkan syariat. Dan teman seperti itu masih banyak, ya. Orang yang tidak melecehkan ayat Al-Quran, tidak melecehkan firman Allah, itu masih banyak di dunia ini. Jadi jangan fokus di teman yang melecehkan. Cari teman yang lain yang bisa membuat kamu merasa tenang di situ. Karena apa? Karena teman itu berpengaruh. Seperti kata Allah, innakum idam itu. Kalau masih berteman dengan orang seperti itu, lama-lama menjadi seperti mereka, berpengaruh nanti. Innakum idam itu. Kalau kamu tetap berteman dengan orang seperti itu, diingatkan tidak mau, tapi kamu masih berteman dengan mereka, maka lama-lama kamu yang akan menjadi seperti mereka. Itu bahayanya teman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan
dalam hadisnya yang sering kita ungkapkan itu, ya, Rasulullah berkata apa? Nah, apa kata Rasulullah dalam sabdanya tentang temannya? Nah, apa kata Allah Subhanahu? Nah, apa ayat, apa hadisnya yang mengatakan bahwa teman itu berpengaruh kepada agama teman yang lain? Tidak ada yang hafal hadisnya. Ya, almar'u ala dini khalili. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Almar'u ala dini khalili. Almar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seseorang itu agamanya ala dini khalil, sama dengan agama temannya. Maka hendaklah masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berteman. Maknanya hadisnya itu bahwa agama seseorang, kualitas agama seseorang dipengaruhi oleh kualitas agama temannya. Jadi dia kalau berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang bertakwa, berteman dengan ahli ibadah, maka dia juga akan terpengaruh lama-lama. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau berteman dengan orang yang kufur, orang yang kafir, orang munafik, maka itu juga akan berpengaruh kepada dia. Maka Rasulullah mengatakan, masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berteman. Artinya kita harus seleksi orang berteman. Ya. Kita harus seleksi orang berteman. Kita harus pilih. Ya. Kita harus pilih dengan siapa kita berteman. Ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang melecehkan agama Allah. Karena bagaimanapun itu akan menimbulkan pengaruh. Jadi kalau teman kita melecehkan agama Allah, kita coba diam, bahkan ikut tertawa-tertawa, itu lama-lama itu orang yang melecehkan agama Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, begitu. Kalau kita orang berteman dengan orang-orang yang suka mabuk dan sebagainya, kita cuma diam-diam, lama-lama ikut juga coba-coba itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi kejadian. Banyak orang yang taat, ya, banyak orang yang taat dalam agamanya, ini fakta. Kemudian bergaul dengan orang yang tidak taat, ya, dengan tujuan dia ingin mengingatkan pertama. Tapi pengaruh dia kecil, pengaruh temannya ini besar. Maka lama-lama bukannya dia mengingatkan temannya itu, malah dia ikut terjerumus di situ. Nah, itu banyak. Banyak. Tapi banyak orang yang buruk awalnya, orang buruk. Kemudian dia berteman dengan orang-orang yang taat. Dan orang yang taat ini pengaruhnya besar. Sementara dia pengaruhnya kecil. Lama-lama dia juga jadi taat. Ya. Makanya ada mantan orang kafir ada, mantan orang muslim ada. Ya kan? Mantan orang muslim banyak, namanya murtad. Mantan orang kafir namanya mu'allaf, muslim. Ini begitu. Kenapa orang muslim ini murtad? Karena temannya banyak di situ. Dan dia tidak punya kekuatannya dia kecil. Sementara kekuatannya, pengaruhnya besar. Jadi kita harus sadari, kalau kita ini agama kita tidak terlalu bagus, ya, maka kita harus pergi mencari teman yang agamanya bagus. Supaya apa? Supaya agama teman kita itu berpengaruh sama kita. Jangan agama kita tidak bagus, rendah, kita berteman dengan orang yang tidak punya agama.
lama-lama kita tidak beragama. Kenapa? Karena pengaruh kita kecil, kemampuan kita kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka setiap orang harus melihat kepada siapa dia bertemu. Ya, pertama, sadari dulu kita ini agama kita kualitasnya seperti apa. Ya, kualitasnya agama kita seperti apa. Setelah kualitas agama kita seperti apa, sadari kita ini bisa mempengaruhi orang atau tidak. Ya, karena ada orang yang agamanya bagus, tapi tidak bisa mempengaruhi orang. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa berdebat, pokoknya orangnya pendiam, ya, tidak banyak bicara. Nah itu pengaruhnya kepada orang akan kecil. Tapi kalau dia bisa berdebat, ya, bisa mempengaruhi orang, nah itu berarti pengaruhnya besar. Maka kita harus sadari diri kita, ya, sadari diri kita, ketahui kualitas diri kita dulu. Baru kita lihat, oh ini teman yang insya Allah bisa memberikan pengaruh yang positif sama saya. Nah kalau teman ini pengaruhnya negatif, ya, jadi kalau kita lihat teman-teman yang pengaruhnya negatif, jangan ikut situ terus. Nanti akan jadi seperti dalam surah An-Nisa, innakum idam mithluhum. Kalau kita berteman dengan orang negatif, ya. Makanya itu kata Rasulullah SAW, kita wajib memilih dengan siapa kita berteman, baik di rumah atau di pesantren atau di masyarakat atau di mana saja kita tinggal. Ya, kita harus lihat ini orang boleh ditemani dan memberikan dampak yang positif ataukah memberikan dampak yang negatif. Itu ya. Jadi kalau dia positif dampaknya sama kita, temani, ya. Dekati dia. Kalau dia membawa kita menjadi lebih taat kepada Allah, ya. Menjadi semangat belajar, semangat beribadah, ya. Maka teman, jangan lepaskan. Teman seperti itu jangan lepas. Tapi kalau dia mengajak kepada keburukan, langsung tinggalkan saja. Ya, tidak usah dihiraukan, cari yang lain. Gitu ya. Jadi ini manfaat dari ayat 69 dari Quran surah Al-An'am, yaitu tentang pertama Allah menjelaskan bahwa dosa manusia itu akan ditanggung masing-masing. Ya. Orang kafir tanggung dosanya sendiri, ya, orang muslim juga tanggung amalannya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita mengingatkan orang yang melecehkan agama Islam supaya mereka berhenti. Ya. Nah, kalau mereka tidak berhenti, maka kita tinggalkan saja orang seperti itu. Kita tinggalkan, tidak usah ditemani, tidak usah digauli, ya. Tidak usah kita jadikan sebagai teman yang akrab dan seterusnya. Ya, cari teman yang memberikan kepada kita dampak positif terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita tadabburi pada malam hari ini, satu ayat dari Quran surah Al-An'am. Semoga satu ayat ini menambah wawasan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.